Kita bersyukur dalam kesempatan yang Tuhan berikan ini. Sebelum kita berdoa dan menyembah Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Jemaat Tesalonika adalah jemaat di mana Tuhan lewat Rasul Paulus menyatakan tentang kedatangan Yesus, kebangkitan orang mati, dan juga pengangkatan gereja yang terangkat. Kita harapkan juga untuk kita sekarang supaya kita menjadi gereja yang siap terangkat. Itu sebabnya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ini ada beberapa nasihat-nasihat agar gereja siap menghadapi hari kedatangan Tuhan. Ayat yang ke-12 sampai 22. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ini adalah nasihat-nasihat gereja bisa siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan gereja kalau sudah sempat meninggal dunia, mereka berkuasa mendapatkan kebangkitan yang pertama. Dan kalau kita yang hidup diubah dalam sekejap menjadi sama
dengan tubuh Yesus yang mulia. Itu sebabnya kita semua harus semakin penuh kesungguh-sungguhan. Juga adalah sangat baik yang muda-muda, bahkan anak-anak, walaupun porsinya tidak sama dengan orang tua, orang dewasa, tapi mereka sudah terbiasa di dalam ibadah, doa dan penyembahan. Sebabnya yang kecil-kecil jangan bosan, berusaha terus, jangan malas. Yang muda-muda ya, jangan berkata yang tua sajalah yang doa penyembahan. Kami ini masih sekolah minggu, kami ini masih remaja, kami ini masih muda-muda. Tidak. Semua yang baik itu diawali, paling baik diawali sedini mungkin. Ya, jadi kalau dari sedini mungkin sudah mengerti berdoa, ikut terus, itu sangat bagus. Dan juga menjadikan mereka memiliki umur yang panjang dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebabnya kalau dari muda mengikut Tuhan, umurnya di dalam Tuhan itu lebih panjang. Kalau sudah tua baru kenal Tuhan, paling mungkin tinggal 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, mungkin tinggal 1 tahun, mungkin hanya 1 bulan. Ya, tapi kalau dari kecil, ya taruhlah yang paling kecil di sini Felis lah, ya kan? Umur 11, 10. Ya, kalau dia terus setia, nanti Tuhan kasih umurnya 70, berarti 60 tahun umur dalam Tuhan. Nah, tapi dia udah lebih, karena mulai umur berapa ikut doa? Udah berapa lama? Udah lebih 2 tahun ya. Iya, itulah. Nah, jadi bersyukur dia banyak. Makanya Ariel jangan bosan juga, biar umur panjang di dalam Tuhan. Iya. Tapi biar ada badannya di sini, tapi kalau pikirannya kemana-mana kosong juga. Jadi harus benar-benar terarah kepada Tuhan. Nasihat yang pertama, yang memimpin kita itu kadang menyampaikan firman itu dalam bentuk teguran. Ya. Tapi biarpun teguran, harus menghormati. Jangan malah marah, ngambek, tidak mau lagi. Ya. Sebabnya kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Ya, tapi ya mudah-mudahan kalau saya berusaha tidak terlalu menegur, tapi seandainya pun didengar menjadi teguran, itu harus tetap menghormati. Karena untuk masuk dalam kesempurnaan itu kadang bagaikan besi yang ditempa
itu harus dibakar sampai di atas rata-rata. Kalau menempah itu, saya dengar panas itu harus dilebihkan 100, 200 sampai 300 baru bisa dibentuk. Jadi teguran itu kadangkala panas. Ya, panas pada telinga kita, tapi harus tetap berusaha hormat, walaupun bentuk firman itu teguran. Inilah sudah menunjuk kepada kerohanian yang sudah semakin dewasa. Kalau mau dengar firman hanya yang lunak-lunak saja, yang hanya apa itu mengelek-elek itu, hanya merayu-merayu, nanti bukannya siap bagi hari kedatangan Tuhan, malah tertidur. Jadi merayu-rayu itu bagaikan di Nina Bobo. Rohaninya bukan siap. Padahal bagi hari kedatangan Tuhan tidak boleh Nina Bobo. Harus roh yang menyala-nyala. Itu untuk kedatangan Tuhan. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Jadi termasuk satu keindahan menjunjung pekerjaan penggembalaan. Contohnya sekarang ini saya tidak akan mungkin melakukan semuanya. Jadi yang main musik itu juga menjunjung, yang bikin ini, yang operasikan siaran langsung, itu termasuk semuanya. Pokoknya apa saja yang memperlancar itu menjunjung. Menjunjung itu bukan dalam satu kata-kata, tapi pelaksanaan, terlaksananya penggembalaan itu. Ini saudara-saudaraku, dan itu dilakukan dalam kasih karena pekerjaan penggembalaan dan hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi tidak saling, kalau bahasa Batak itu masih tuganan, jadi saling, ya kamu, enggak, tapi saling mendahulukan, mengambil bagian. Ini saudaraku, hidup untuk akhir zaman, persiapan bagi hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, masing-masing berebut bagian. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Jadi semua kita harus saling memperhatikan supaya semua tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat,
Dan usahakanlah senantiasa yang baik terhadap semua, masing-masing, dan terhadap semua orang. Harus semakin memperhatikan sekarang bagaimana kita membangun seseorang, bagaimana kita membuat yang baik bagi sesama. Jadi jangan menyakiti, jangan membuat hal-hal yang menyelekit. Menyelekit itu menyakiti, ya tidak enak. Jadi terhadap semua orang, supaya lakukan semakin mana yang terbaik. Barang tentu hal ini bisa terjadi bagi kita. Mungkin kita bisa lebih merasa menekan diri kita sendiri, tidak mencari keuntungan demi untuk bisa menyenangkan, berbuat baik bagi orang lain. Yesus untuk bisa berbuat baik bagi kita, Dia meninggalkan tahtanya di surga. Dia merendahkan diri, mengambil rupa seorang manusia. Dalam rupa manusia Dia bukan untuk dilayani, tapi melayani. Bahkan sampai kepada mati tersalib. Itulah yang membuat kebaikan bagi seluruh dunia. Biar Tuhan semakin tolong kita masing-masing, semuanya bertanggung jawab untuk itu. Jangan tunggu biar dia baik dulu sama saya, baru saya baik sama dia. Jadi kita harus saling mendahulukan untuk berbuat kebaikan. Ini dikehendaki Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Di akhir zaman ini apapun yang terjadi, jangan kita mengeluh, tapi bersukacita. Kalau kita merasa-rasa perkara jasmani dunia ini, keluhan bisa banyak di situ. Tapi dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat, bersukacita di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan bersukacita. Karena apa? Sifat Yesus itu sampai kepada napas terakhir, tetes darah terakhir, Dia menyenangkan orang. Apa yang disenangkan bukan hanya orang yang baik, orang yang menyakiti Dia, orang yang menista Dia, orang yang jahat. Ini saudara-saudaraku, walaupun kepada orang jahat bukan kita mendukung kejahatannya, bukan. Tapi Tuhan bisa memberi hikmat bagi kita bagaimana berbuat baik, supaya orang itu mengenal kebenaran dan diselamatkan. Tetaplah berdoa. Doa di akhir zaman ini sudah harus doa yang memuncak. Karena semuanya harus masuk di dalam puncaknya. Dosa kejahatan masuk dalam puncaknya. Doa juga harus masuk dalam puncaknya. Apa doa masuk dalam puncaknya? Doa orang-orang kudus. Dalam Wahyu pasal
yang kelima, doa orang-orang kudus dan doa penyembahan yang nantinya akan sampai kepada doa ataupun penyembahan kekekalan. Tadi Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-5, jadi terbalik. Lalu malaikat itu mengambil perupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Dari awal ayat 3, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Jadi kalau hidupnya tidak kudus, maka doa itu bukan doa yang berkenan kepada Tuhan di akhir zaman. Saat-saat sekarang doa kita harus sampai memuncak kepada doa orang kudus. Sebab kalau berdoa, pencuri kalau sudah mau kedapatan, berdoa dia, Tuhan tolong biar saya jangan ketangkap. Berdoa, pencuri, penjahat. Kalau sudah kepepet, berdoa. Tapi apakah itu? Bukan. Kita sudah mendengar dalam Wahyu pasal 8 ini ayat 3, doa orang-orang kudus. Jadi doa yang memuncak di akhir zaman, kerohanian yang memuncak, kekudusan yang memuncak, dari situ berdoa, terlebih menyembah. Inilah yang disebut menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini nasihat-nasihat bagi kita untuk akhir zaman. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi jangan sempat lagi banyak bersungut-sungut, apalagi kepada sesama. Kamu sih, jangan gitu lagi. Saling mendukung saja. Ya, ini sangat baik di hadapan Tuhan. Janganlah padamkan roh. Biar Roh Kudus semakin bekerja di dalam kita. Apa itu memadamkan roh? Kalau kita mengumbar kedagingan, itu mematikan roh, padam. Tapi kalau kita mematikan keinginan daging dengan roh, maka kuasa roh itu berkembang dengan baik dalam kita. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Nubuat-nubuat bukan ada, kita pernah dengar datang di gereja kita, seperti mereka atur. Bukan nubuat seperti begitu. Nubuat yang kepadanya kita harus berpegang, itulah firman yang dibukakan menjadi satu nubuatan. Ini jangan dianggap rendah, karena firman yang dibukakan itu adalah pegangan kita
untuk siap bagi hari kedatangan Tuhan. 2 Petrus pasal yang pertama, saya mau baca sebentar, nggak lama lagi biar kita berdoa. Ayat yang ke-20, 2 Petrus 1 ayat 20 atau mulai 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi firman yang disampaikan oleh para nabi, bukan para gembala, ada bedanya. Bukan oleh para penginjil. Jadi Nabi mengungkapkan firman itu firman nubuat. Lanjut. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ini sampai kita bertemu Yesus. Jadi firman yang dibukakan itu, ya itu. Jadi posisi Nabi bukan harus benar-benar dia Nabi, tapi ada pembukaan. Ini ada pembukaan. Siapa yang menyampaikan? Ada pembukaan. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci, ini nubuat-nubuat dalam kitab suci, jadi sudah tertulis. Bukan langsung begitu orang langsung datang di hatinya. Itu nubuat di hati orang. Jadi nubuat-nubuat dalam kitab suci itu, firman itu kalau dibuka itu jadi pegangan. Belum banyak yang bisa semakin mengerti ke dalam hal ini. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Harus mengarah kepada seluruh kehendak Tuhan. Gereja yang didewasakan siap diangkat oleh Tuhan. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Nah ini, nubuat yang dihasilkan oleh kehendak manusia itu tidak tertulis. Jadi ujuk-ujuk datang, demikianlah firman Tuhan. Nah, tapi kalau firman yang sudah ada dalam Alkitab ini dibuka, itu menjadi firman nubuat. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi jangan anggap sepele firman-firman nubuat. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Harus semakin meningkat pengertian kita, mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik.
Ini saudara-saudaraku, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi kita harus mengucap dalam hal ini, dan dari situ kita menyembah Tuhan. Saat ini mari kita